Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fase tugas perkembangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tapi sebelum itu, kita buka pertama kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk capaian pembelajaran untuk materi kali ini adalah bahwa mahasiswa mampu memahami fase, tugas, dan faktor-faktor perkembangan. Kemudian juga mahasiswa mampu mengidentifikasi fase, tugas, dan faktor-faktor perkembangan, dan mahasiswa mampu menjelaskan fase, tugas, dan faktor-faktor perkembangan. Insyaallah ini adalah capaian pembelajaran untuk materi pertemuan kedua ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang fase-fase perkembangan, tugas perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari perkembangan itu. Maka perkembangan adalah serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam satu tingkatan perkembangan menuju satu kematangan atau disebut dengan mature. Di sini saya menggambarkan dalam sebuah diagram bagaimana ada stimulasi, kemudian stimulasi itu melahirkan kesadaran, insight, kemudian kesadaran itu berubah menjadi satu perubahan, dan perubahan itu meningkat sampai akhirnya menuju satu proses namanya kematangan. Nah, ini berulang-ulang terus. Ketika satu tingkatan perkembangan selesai, maka dia akan menuju kepada tingkatan perkembangan yang baru. Fase perkembangan adalah penahapan atau periodisasi tentang kehidupan manusia yang ditandai oleh ciri-ciri atau pola tingkah laku tertentu. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri berdasarkan biologis. Kemudian fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri konsep didaktis, kemudian fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis, yang keempat fase perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan, dan yang kelima fase perkembangan menurut Islam, Al-Quran, dan hadis. Fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis menitik beratkan perkembangan ini pada gejala-gejala perubahan fisik atau didasarkan atas proses biologis tertentu. Ada 4 ahli yang mengembangkan periodisasi ini. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles membaginya menjadi 3 fase. Fase anak kecil dari mulai 0 sampai 7 tahun, fase anak sekolah atau masa belajar dari 7 sampai 14 tahun, kemudian fase remaja 14 sampai 21 tahun. Sedangkan Sigmund Freud membaginya menjadi 4 fase. Fase infantil 0 sampai 5 tahun yang dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase oral 0 sampai 1 tahun di mana anak mendapatkan kepuasan dari mulutnya. Kemudian fase anal 1 sampai 3 tahun di mana anak mendapatkan kepuasan dari analnya, dan fase palis 3 sampai 5 tahun di mana anak mendapatkan kepuasan dari area kelaminnya. Kemudian fase laten 5 sampai 12 tahun di mana anak sibuk bermain, belajar dengan teman-temannya, dan bersosialisasi. Kemudian fase pubertas 12 sampai 18 tahun, anak lebih sibuk lagi. Dan fase genital 18 sampai 20 tahun di mana terlihat perubahan fisik secara signifikan yang dibandingkan dengan fase pubertas. Kemudian Maria Montessori membaginya menjadi 4 juga. Ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4 yang tidak begitu berbeda dengan Sigmund Freud. Dan Elizabeth Beharlock membaginya menjadi 5 fase, yaitu fase prenatal sebelum kelahiran, yaitu konsepsi ketika manusia diciptakan di dalam rahim ibunya. Kemudian fase invasi dari lahir sampai usia 14 hari. Kemudian fase babyhood, bayi 2 tahun mulai usia 2 minggu sampai umur 2 tahun. Kemudian fase childhood, anak-anak mulai umur 2 tahun sampai pubertas, dan fase adolescence, remaja mulai 11 atau 13 tahun sampai 21 tahun.
Nah, berdasarkan ciri-ciri biologis ini artinya bahwa para ahli ini mengembangkan teori tentang perubahan anak berdasarkan ciri-ciri biologisnya saja. Jadi ciri-ciri biologis yang sangat terlihat antara satu fase dengan fase yang lainnya. Baik fisiknya, kalau anak kecil kan tidak begitu terlihat perkembangannya di umur 8 tahun, 9 tahun, tapi mungkin pertumbuhan tinggi badannya gitu ya. Tapi ketika sudah memasuki fase pubertas dan fase dewasa awal, itu ada perubahan signifikan di area beberapa area tubuhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya adalah periodisasi perkembangan berdasarkan konsep didaktis. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan dalam konsep didaktis adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Pembagian seperti ini antara lain diberikan oleh Johann Amon Comenius, seorang ahli didik di Moravia. Ia membagi fase-fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia dan menurut bahasa yang dipelajarinya di sekolah. Pembagian fase perkembangan tersebut adalah 0 sampai 6 tahun adalah sekolah ibu, al-ummu madrasatul ula, merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. Kemudian 6-12 tahun sekolah bahasa ibu merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Pada masa ini mulai diajarkan bahasa ibu, kalau kita mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Setelah itu 12-18 tahun sekolah bahasa Latin merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Pada masa ini mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. Dan yang terakhir, 18-24 tahun, sekolah tinggi dan pengembaraan merupakan masa mengembangkan kemauannya dalam memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Selanjutnya adalah fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, ciri-ciri psikologis, Periodisasi ini didasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol yang menandai masa dalam periode tersebut. Dibukakan oleh dua ahli. Yang pertama adalah Oswald Krauge. Menurut Oswald Krauge, ciri-ciri psikologi yang dipandang terdapat pada anak pada umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat trouts atau sifat keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu fase anak awal umur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trouts pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menantang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuan untuk berkemauan, sehingga ia ingin menguji kemauannya tersebut. Yang kedua, fase keserasian sekolah umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat trouts kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebenarnya merupakan gejala yang biasa sebagai akibat kesadaran fisiknya, sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, keyakinan yang dianggapnya benar, dan sebagainya, tetapi yang dirasakan sebagai keguncangan. Kemudian yang ketiga, fase kematangan, yaitu umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala trouts kedua, anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya yang dihadapi dengan sikap sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa inilah yang disebut masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kematangan. Kemudian ahli yang kedua yaitu Konstam. Konstam membagi fase perkembangan dari sisi pendidikan dan tujuan umat luhur manusia menjadi 5 fase. Yang pertama, periode vital umur 0-1,5 tahun disebut juga fase Yusu. Kemudian periode estetis umur 1,5-7 tahun disebut juga fase pencoba atau fase bermain. Kemudian periode intelektual umur 7-14 tahun disebut juga masa sekolah. Kemudian yang keempat, periode sosial umur 14-21 tahun disebut juga fase remaja. Dan yang kelima, periode matang umur 21 tahun ke atas atau disebut juga masa yang selanjutnya dewasa. Adalah fase perkembangan berdasarkan konsep tugas perkembangan.
Periodisasi perkembangan adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Dimukakan oleh Robert J. Havigers, yaitu masa bayi dan anak-anak, infancy dan early childhood, umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian masa sekolah atau pertengahan kanak-kanak, middle childhood, umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa remaja, adolescence, umur 12 sampai 18 tahun. Masa awal dewasa, early adulthood, umur 18 sampai 30 tahun. Yang kelima, masa dewasa pertengahan, middle age, umur 30 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir, masa tua atau later maturity, umur 50 tahun ke atas. Yang nanti tugas-tugas perkembangan ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah fase perkembangan menurut konsep Islam. Kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, fase perkembangan dibagi dalam 3 fase. Yang pertama fase prakonsepsi, kemudian fase konsepsi, penciptaan, dan terakhir fase kelahiran sampai meninggal. Pada fase prakonsepsi, saya menyebutnya sebagai kita ada di dalam roh. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 172, ketika kita dibaiat oleh Allah syahadat atas ketuhanan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian fase kedua yaitu fase penciptaan, pranatal. Periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran. Periode ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase nutfah, zigot, yang dimulai sejak pembuahan sampai usia 40 hari dalam kandungan. Kemudian berubah menjadi fase alaqah atau embrio selama 40 hari. Kemudian fase mudghah, janin selama 4 hari. Kemudian fase peniupan ruh ke dalam jasad janin dalam kandungan setelah genap berusia 4 bulan dan ditetapkan kepadanya 4 perkara. Yang pertama adalah ajalnya, kemudian rezekinya, kemudian jodohnya, kemudian bahagia dan sengsaranya. Kemudian periode kelahiran sampai meninggal. Fase ketiga, yang pertama fase neonatus, dimulai dari kelahiran sampai kira-kira minggu keempat. Setelah itu fase aktif atau anak-anak, dimulai dari usia 1 bulan sampai usia sekitar 7 tahun. Kemudian fase tamyiz, yaitu fase di mana anak mulai mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan fase ini dimulai sekitar 7 sampai 12 atau 13 tahun. Biasanya di fase tamyiz ini orang tua akan mulai membiasakan pembiasaan ibadah. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa anak umur 7 tahun boleh dipukul ketika dia tidak mau sholat. Setelah itu ada fase baligh, yaitu fase di mana anak telah mencapai usia muda ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada masa ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya sehingga ia diberi beban tanggung jawab. Fase ini disebut juga dengan fase tingkah laku intelektual seseorang mencapai kondisi puncak sehingga mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk. Dan fase ini dimulai sekitar umur 15 sampai 40 tahun. Setelah itu ada fase kearifan dan kebajikan, yaitu fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Fase ini juga disebut juga fase aulia wa anbiya, karena pada fase futuh ini para anbiya itu diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Dan fase ini merupakan fase di mana kita akan mencapai kebajikan. Setelah itu fase kematian, yaitu fase di mana nyawa telah hilang dari jasad manusia, hilangnya roh, dicabutnya roh dari jasad manusia. Fase kematian diawali dengan adanya naza atau pencabutan nyawa oleh malaikat. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah kemampuan yang harus dicapai pada fase tertentu. Ketika kita berhasil menyelesaikan satu tugas perkembangan pada periode tertentu, akan menjadi dasar untuk menyelesaikan tugas perkembangan pada periode berikutnya. Seperti yang saya bilang di awal perkuliahan, bahwa prinsip perkembangan itu dia bersifat berkesinambungan, saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling menunjang antara satu perkembangan kepada perkembangan yang lain.
Hafiz mengatakan bahwa apabila tugas ini dapat berhasil dituntaskan, maka akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Artinya, ketika dia berhasil dalam satu tugas perkembangan, maka akan ada kebahagiaan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Ketika anak mulai mengatakan mama, baba, maka kebahagiaan akan muncul pada diri keluarganya, pada orang tuanya terutama. Tapi ketika anak misalnya mengalami speech delay, ya, keterlambatan dalam berbicara, keterlambatan dalam berjalan, maka akan menimbulkan pertanyaan, bahkan bisa jadi akan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Kemudian tugas perkembangan akan selalu sejalan dengan tingkat kematangan individu jika ia berkembang secara wajar. Artinya kalau ada perkembangan yang wajar, maka harus sejalan dengan tingkat kematangannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tugas-tugas perkembangannya. Ada beberapa periode. Ketika masa bayi dan anak prasekolah, apa tugasnya? Belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, yang belajar buang air besar gitu ya. Kemudian belajar mengenal perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kemudian mencapai kestabilan fisik, belajar mengenai konsep-konsep sederhana tentang kenyataan alam. Oh, ini hujan, oh ini matahari, oh ini panas, oh ini malam, dan lain sebagainya. Juga belajar membedakan baik buruk, benar atau salah sesuai dengan masukan dari kedua orang tuanya. Kemudian di masa anak usia sekolah, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Biasa kita di SD itu mulai bermain secara fisik gitu ya, main kelereng, main pecele, main permainan-permainan fisik lah ya, yang anak-anak dulu itu selalu mendapatkan itu. Tapi mungkin kalau anak-anak sekarang lebih sering bermain dengan HP-nya gitu ya, gadgetnya. Kemudian belajar membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman sebayanya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Biasanya perempuan masak-masakan, laki-laki main bola dan lain sebagainya gitu ya. Belajar keterampilan dasar membaca, berarti membaca, menulis itu harusnya dimulai dari SD, bukan pada waktu TK. Nah, ini ketika anak usia sekolah. Selanjutnya adalah masa remaja. Di masa remaja ini apa tugas perkembangannya? Misalnya contoh, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama kita masing-masing gitu ya. Kalau Islam sudah mulai diwajibkan untuk sholat, untuk ibadah-ibadah puasa ya, karena sudah balik gitu ya, masa remaja. Kemudian mencapai kematangan berperilaku etis, mencapai kematangan emosi, mencapai kematangan intelektual, memiliki kesadaran tanggung jawab sosial, mencapai kematangan perkembangan pribadi, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, ya mulai nabung, ya pengen beli sesuatu dan lain sebagainya, mencapai kematangan dalam pilihan karir, sudah mulai menentukan saya nanti mau bekerja sebagai apa, saya mau bekerja di mana. Kemudian mencapai kematangan dalam kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga, misalnya di remaja akhir. Kalau untuk menikah memang di masa remaja ini adalah persiapannya secara mental terutama dan secara fisik. Secara fisik ketika dia sudah remaja dan menuju kepada dewasa, maka segala fungsi fisiknya untuk persiapan dia membina rumah tangga akan mencapai satu kematangan yang penuh ya. Kemudian yang selanjutnya tugas-tugas perkembangan di masa-masa setelah masa remaja adalah dewasa awal. Apa tugasnya? Memilih pasangan hidup. Kita mulai mencari siapa yang cocok untuk hidup bersama kita sampai tua gitu ya. Belajar hidup dengan pasangan setelah menikah, kemudian memulai hidup berkeluarga, memiliki anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, kemudian bertanggung jawab sebagai warga negara, bayar pajak dan lain sebagainya, dan juga menemukan kelompok sosial yang sesuai dengan diri kita, misalnya masuk ke dalam partai politik, masuk ke dalam satu ormas, masuk ke dalam satu kelompok sosial yang lainnya. Nah, ini di dewasa awal. Kemudian dewasa pertengahan,
ketika seorang individu mencapai tanggung jawab sebagai mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Kemudian tugas yang lainnya membantu remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab karena kita udah punya anak. Kemudian mengembangkan kegiatan pengisi waktu senggang, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis yang mulai berubah, mungkin mulai sedikit tumbuh uban ya. Kemudian ada keriput-keriput dalam muka kita. Kemudian juga mencapai dan mempertahankan prestasi dalam karir. Biasanya di masa-masa dewasa pertengahan ini puncak karir kita akan didapatkan gitu ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Dan yang terakhir, dewasa akhir. Ya, biasanya di fase ini, latent maturity, ini tugasnya lebih sedikit, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Artinya, jangan sampai ketika kita sudah mencapai dewasa akhir, kita merasa masih bisa melakukan tugas-tugas perkembangan di dewasa pertengahan. Karena fisik kita secara naluri itu sudah menurun fungsinya. Kemudian menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, kemudian membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Biasanya mulai sering ada reuni-reuni ya dengan teman SMP yang sudah tua-tua. Kemudian membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas. Kemudian yang selanjutnya, para mahasiswa sekalian, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 pandangan yang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sejak zaman Plato. Yang pertama adalah natur. Natur ini adalah faktor yang bersifat alami. Jadi orang-orang atau ahli yang mengumpulkan tentang faktor-faktor yang bersifat alami ini disebut juga sebagai aliran hereditarian. Pelopornya J.J. Rousseau, atau juga disebut aliran nativisme. Pelopornya Schopenhauer dari Jerman. Kemudian ada nurture, faktor yang berasal dari lingkungan, yang sering disebut juga environmental faktor. Pelopornya siapa? John Locke dari Inggris, atau disebut juga dengan aliran empirisme. Dan yang ketiga ada aliran konvergensi, yang menyatakan bahwa kedua pandangan sebelumnya saling mengisi dan melengkapi atau komplementer. Aliran nativisme, pelopornya adalah Schopenhauer dari Jerman, dari kata nativisme atau nativus yang berarti bawaan. Nah, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan suatu individu ditentukan oleh sesuatu yang sudah ada sejak lahir, bukan karena pengalaman. Jadi sudah terbentuk sejak masa konsepsi, bukan hasil bentukan lingkungan. Pendidikan tidak mempengaruhi, bukan mempengaruhi, tapi menarik potensi yang sudah ada keluar. Tidak ada sesuatu yang ditambahkan, sedangkan perkembangan dianggap sebagai penambahan secara kualitatif saja. Individu dapat berkembang bukan karena proses belajar, sosialisasi, pendidikan, atau akulturasi, tetapi memiliki bekal yang dibawanya yang bersifat instinktif. Contoh-contoh faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam diri yaitu bakat, pembawaan, sifat-sifat keturunan, fisik, dorongan, dan insting. Aliran empirisme dikenal sebagai satu teori yang bernama tabula rasa, yang memiliki pendapat bahwa anak yang baru lahir bagaikan tabula rasa, yaitu meja lilin yang putih bersih serta belum tergores apapun. Meja lilin siap digambar atau dibentuk apapun, pelukisnya adalah lingkungan yang berada di luar diri anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari luar adalah makanan anak itu, iklim di lingkungannya, kebudayaan satu bangsanya, ekonomi keluarganya, kemudian kedudukan anak dalam lingkungan keluarga, apakah dia anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. Nah, ini akan mempengaruhi perkembangan seorang individu. Salah satu kejadian yang mendukung aliran ini bahwa ditemukannya dua orang anak bernama Sinjing dan Bowli di India. Dua anak yang dibesarkan oleh serigala sejak bayi, lalu ditemukan setelah usia 15 tahun. Makan dan minum, berjalan, berbicara, dan segala perilakunya persis seperti serigala. Setelah dididik, kemudian diajari, ternyata keduanya tidak bisa menjadi manusia pada umumnya. Maka disimpulkan bahwa perilaku individu sangat ditentukan oleh lingkungan, bukan sebagai bawaan dari lahir. Nah, itulah teman-teman mahasiswa yang kita pelajari
dari pertemuan kedua ini tentang fase perkembangan, tugas-tugas perkembangan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Mudah-mudahan dari pemaparan materi ini para mahasiswa bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang akan menjadi bekal bagi kita, bagi para mahasiswa yang tentunya di depannya akan menjadi para pendidik. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk tidak sungkan untuk menanyakannya di WhatsApp, di Instagram, ataupun lewat email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.